Shalom, Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Saya singkat HDM ya, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Tapi dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat dari Natal ya. Selamat dari Natal kepada semua yang mengikuti pelayanan ini. Ya, saya mau beri tema saudara, khotbah saya ini dengan temanya adalah keajaiban Natal. Ya, kita nikmati saudara-saudara semua saja keajaiban Natal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dalam saat ini, bulan Desember, ya, bulan Natal, ya, dikenal hari Natal. Kelahiran Tuhan Yesus itu bukan hanya tapi terus menerus, supaya saudara dan saya menikmati yang namanya keajaiban Natal. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat saudara. Ya, saya tidak baca saudara semuanya, tapi saya mau menunjukkan ya firman yang akan saya sampaikan. Ayat-ayatnya ya yang tercatat di Alkitab. Ya, mari kita lihat saudara di dalam Injil Matius ya, pasal 1 ayat 18 sampai 25. Di sana kalau baca ayat ini adalah kelahiran Yesus Kristus. Ajaib ini saudara. Saya bilang ajaib saudara. Banyak orang sampai saat ini masih ada yang meragukan, tapi bahkan ada yang tidak percaya, omong kosong. Sebab saudara, kalau saudara meneliti membaca ini sudah, kalau waktu hari Natal ini sering kan dibaca saudara, dicermati ya. Ya, ini kan termasuk bagian daripada karya Roh Kudus. Saya enggak cemu-cemunya bicara mengenai Roh Kudus, saudara. Karena jelas kan, Roh Kudus ini sudah jelas di Alkitab kita, yang percaya. Kalau yang enggak percaya ya lewat aja, saudara-saudara. Ya, ini kalau saudara meneliti ya mengenai Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ini tidak masuk akal. Ya. Kalau dalam meneliti kan tidak masuk akal. Di sana tokohnya ini dua. Ya, yang utama ini Maria. Maria dikatakan perawan suci. Ya. Dan yang kedua ada Yusuf. Mereka bertunangan, saudara. Ya, ceritanya begitu. Ya, tidak pernah bersentuhan. Ya, masih tunangan. Ya. Tapi Maria ini tiba-tiba hamil, saudara. Saudara coba bayangin. Ya, orang yang belum menikah, ya. Pada zaman itu apalagi saudara nggak bisa, ya. Belum ada hubungan secara biologis, kok hamil, ini kan aneh. Ya, di sana kan diceritakan sampai Yusuf secara diam-diam ya, karena Yusuf itu orang yang tulus, yang baik, mau dikatakan mau meninggalkan lah Maria, ya dengan baik-baik. Tapi kan Yusuf mendapatkan mimpi, ya, ditemui malaikat, ya, itu bisa baca semuanya, ya, bahwa apa yang dikandung Maria, kehamilan Maria, ini adalah karya daripada Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus. Nggak masuk akal, bagaimana cerita, bagaimana ada masuk ini loh, udah ada orang yang sampai
pandainya setinggi langit, tidak masuk akal. Bahkan saya katakan, orang-orang mengatakan mustahil, tidak mungkin. Ya, nah, tema saya keajaiban Natal, ini ajaib, ini fakta. Alkitabiah dan sudah terjadi. Orang mengatakan mustahil, tapi firman-Nya mengatakan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini kan primadona ayat ini, saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya kan? Mustahil? Tidak. Mustahil? Tidak. Saudara mendengar, membaca, mengimani, percaya itu, saudara lihat seperti itu. Tapi saya, oleh kemurahannya dia, langsung oleh Tuhan diberitahu, Roh Kudus, karya Roh Kudus, luar biasa, keajaiban Natal. Udah ajaib. Kalau bilang ajaib, dia disebut penasihat ajaib juga. Ajaib, saudara. Dia pembuat keajaiban. Roh Kudus pembuat, ada kuasa. Ya, saudara melihat, membaca, mendengar, percaya. Tapi saya bukan hanya itu saja, tapi dia yang mengatakan itu kepada saya secara pribadi. Dalam pelayanan saya, di dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Luar biasa, ajaib. Maka saya sebut keajaiban Natal. Itu karya Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, sampai detik ini jangan hanya memikir yang dulu. Maka Rabu yang lalu khotbah saya melawan lupa. Jangan sampai lupa. Termasuk ini, saudara. Nah, apakah saudara hari ini tidak menikmati? Mari kita nikmati keajaiban Natal ini loh, saudara. Kita nikmati. Kita nikmati. Bukan pada bulan-bulan seperti ini, bulan Desember, tapi terus menerus seumur hidup, ya, sampai selesai. Ya, kita nikmati namanya keajaiban ini, keajaiban Natal ini, saudara. Terus saya buktikan di dalam pelayanan HDM sampai detik ini, lewat YouTube, lewat WA. Saudara percaya bagaimana Roh Kudus bekerja? Yang orang katakan, oh mustahil, tidak percaya. Akan ada yang mengatakan, kalau terjadi Pak, betul saya sembuh, gitu. Ada yang begitu, dan saya betul-betul mengalami. Saya mau terima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, Tuhan saya. Itu ada, terjadi kan? Lo terjadi di ADM, saudara-saudara. Saya tidak pernah mereka menjadikan seorang yang menjadi agama ini, agama itu. Tidak, saya hanya menyampaikan nama Yesus Kristus Tuhan. Dan pekerjaan Roh Kudus dinyatakan, saudara-saudara. Ini, saudara-saudara, keajaiban bagaimana? Saya beritahu. Ya, saya tidak pernah lupa pengalaman pribadi saya sendiri, pengalaman saya sendiri, dan pengalaman melayani orang lain. Saya tidak pernah lupa, saudara-saudara. Ya, saya ingat yang ajaib-ajaib itu loh, yang tidak masuk akal itu loh. Ya, orang yang kena emboli masih ada, itu masih ngikuti YouTube saya ini. Ya ada, mati itu mesti. Peristiwa emboli, ada yang sudah tahu lah, ada yang sepertinya belum tahu. Itu terjadi pada seorang perempuan. Ya, itu masalah. Itu juga masalah kehamilan, saudara, hamil, ngandung, kelahiran. Terjadi emboli itu, kalau sesar itu misalnya ya, yang sesar itu ya, itu mesti mati, saudara. Tapi dibuat Tuhan oleh Roh Kudus
menjadi hidup lagi. Haleluya. Loh, ini terjadi, saudara-saudara. Masa bayi-bayi yang prematur 6 bulan lahir, ya juga masalah lain-lain itu hidup. Hah? Orang yang mau dioperasi tiroid atau apa itu tidak tahu, tidak jadi. Pulang. Hari itu mau dioperasi tidak jadi, pulang, tidak ada, hilang benjolannya. Dan banyak lagi itu saudara-saudara mengenai usus buntu dan lain sebagainya. Loh, ini yang mustahil-mustahil itu loh. Saudara sekarang menderita sakit yang mustahil-mustahil dapat diselesaikan, diobati, sembuh nggak bisa, sampai ke luar negeri nggak bisa. Loh, Tuhan buat bisa, Roh Kudus bekerja. Ini loh saya namakan keajaiban Natal, bukan terjadi pada zaman ini saja, bulan ini saja, bulan Desember ini, terus menerus. HDM ini bekerja terus menerus. Itulah cara Roh Kudus bekerja. Caranya gimana? Jangan tanya saya, Roh Kudus yang bekerja. Saya hanya menyampaikan, berdoa, mengatakan saja. Banyak kok. Maaf ya, ada beberapa dokter, ada saya melayani, penyakitnya macam-macam. Oh, udah 2 minggu mati. Ada bahkan berdoa, ada hamba Tuhan dari mana, tidak tahu, saya mengatakan, seorang ibu dikatakan 2 minggu mati. Ada yang meramal-meramal, ini 1 bulan mati. Kasih saja makan terus yang enak, gak mati. Karena apa? Karya Roh Kudus lebih besar daripada karya dunia ini. Saudara beritahu, luar biasa. Yang firman Tuhan dikatakan Roh Kudus adalah seorang penolong lain itu. Loh, bahkan ada yang berseru ketika dia menghadapi sesuatu yang sudah mencekam. Oh, Roh Kudus, tolong saya. Loh, Roh Kudus, dia menerima keajaiban. Itu keajaiban, saudara. Keajaiban Natal terjadi terus. Ini loh saudara, saya katakan, yang berkarya adalah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasanya terjadi. Keajaibannya terjadi. Luar biasa. Mari, saudara. Saudara sekarang yang mengalami apa? Nanti tahu keajaiban Natal bisa di dalam kehidupan rumah tanggamu. Hari ini, sekarang ini loh. Roh Kudus bisa bekerja begitu luar biasa. Nah, rumah tangga yang sedang konflik, rumah tangga yang sedang bermasalah, sampai mau cerai, lu bisa disetop. Kembali lagi. Saya melayani kok. Dia toh, kan dari penyanyi juga disaksikan. Di gereja loh. Ya toh, dalam kesaksian itu. Mungkin saudara sedang mendapat sakit yang dikatakan tidak bisa sembuh. Nah, sembuh orang kerja, Roh Kudus bekerja. Itu keajaiban. Keajaiban Natal terjadi terus. Karena penyakitmu apa? Percaya. Dia bisa. Roh Kudus, sang orang penolong yang lain itu datang dari Bapa setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu yang bekerja. Sekarang ini saya beritahu, penyakitmu yang sulit-sulit, yang sukar-sukar, bisa sembuh oleh karena Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bisnismu mati, tidak ada pendapatan, Dia mampu membuka jalan. Bisnismu diberkati luar biasa. Caranya dia itu ajaib. Ajaiban Natal terjadi terus. Yang mustahil-mustahil itu loh, menjadi tidak mustahil oleh Roh Kudus yang mengerjakannya. Apapun bisnismu, pekerjaanmu, saya beritahu, katakan saja kepada Dia. Dan tinggal tolong
Oh, keajaiban Natal akan terjadi, saudara-saudara. Yang belum bekerja, yang mencari pekerjaan, apa saja, silakan lakukan. Oh, saudara-saudara yang menjual aset, tolong Roh Kudus. Aset tuh, supaya dia penolongmu, penolong saya. Itu ayatnya. Dia itu Roh Allah, Sang Pencipta sendiri, yang datang kepada saya dan saudara. Bahkan di dalam hati kita, di dalam kita, bukan di luar, di dalam, menyatulah ya Roh Kudus di dalam hati bersama roh kita. Ini saya beritahu saudara, luar biasa keajaiban Natal. Baginya tidak ada yang mustahil. Iya benar, dan itu dibuktikan dalam pelayanan saya. Saudara menjual aset, oh, sebut asetmu. Saudara percaya, mohon pertolongannya dia karena dia seorang penolong, Roh Kudus. Keajaiban Natal terjadi, asetmu terjual. Dan luar biasa. Caranya nggak tahu saya. Ajaib itu siapa yang tahu? Ya tahu, keajaiban Natal. Hutang piutang diberikan jalan solusi yang baik. Dia, kau dengar-dengaran dengan dia. Bagaimana penjelasannya? Banyak lagi saudara-saudara. Nah, keajaiban Natal terjadi. Saudara-saudara, luar biasa. Untuk mengusir setan, untuk melenyapkan roh-roh lain. Orang yang dipenuhi dengan kuasa-kuasa itu, salah sadar atau tidak sadar, saya sudah bilang, Roh Kudus sanggup. Dia berkuasa, kuasanya lebih besar daripada kuasa-kuasa di dunia ini. Dan di mana saja, Roh Kudus. Keajaiban Natal berhubungan dengan Roh Kudus. Haleluya. Ini saudara, siapapun engkau kerjakan, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belajar saudara-saudara, saya katakan, ya, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita didiami Roh Kudus. Dengar dia. Dia yang menuntun saya dan saudara. Dia yang membimbing saudara dan saya. Kemanapun saudara, apapun pekerjaanmu, pelayanan apa, rohani maupun sekuler, apa saja yang baik, Roh Kudus menuntun, mengajarmu. Dengarkan dia. Dengarkan dia, sekali utamakan dia. Saudara mendengar hamba-hamba Tuhan seperti saya menyampaikan ini, tapi utamakan saudara dengar-dengaran sama Roh Kudus, supaya nggak salah. Manusia ini sering salah karena menggunakan ininya sendiri. Roh Kudus, Roh Allah, Sang Pencipta, Maha Kuasa, penolong saya dan saudara, Parakletos. Luar biasa. Mari saudara-saudara, apa yang saudara inginkan? Ini keajaiban Natal terjadi kepada saudara dalam segala hal. Apa masalahnya? Saya pakai pengurapan saudara, enggak. Saya terus pakai minyak, ada sarananya. Bukan karena saya ngada-ngada loh. Kalau ngada-ngada udah kemarin-kemarin selesai, enggak ada artinya, enggak akan terjadi apa-apa. Kalau terjadi ya kebetulan. Kalau terus-menerus bertahun-tahun, ntar lagi masuk ke mulai 2010, 15 tahun sudah. Tahun depan 15 awal Februari. Kalau Tuhan perkenan terus ya pakai saya minyak yang tanpa alkohol. Apa saja minyaknya? Lah didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara punya minyak yang belum didoakan, silakan pegang ya. Saya mau doakan apa yang di surga, perintahmu kulaksanakan Tuhan. Minyak tanpa alkohol itu, karena Tuhan lewat online YouTube ini, hembuskan rohmu, Roh Kudus, kepada mereka-mereka yang bawa minyak itu. Minyak itu kau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga minyak itu menjadi kudus. Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Sekarang urapkan saudara.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mutlak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cuma itu aja kok. Enteng ringan kok. Urapan. Ya. Sekarang apapun Tuhan. Keluarga-keluarga rumah tangga yang retak akan disatukan kembali. Itu adalah keajaiban Natal sampai detik ini. Menjadi satu kembali. Dan itu terjadi berkali-kali. Sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan. Keajaiban Natal berkali-kali sampai detik ini. Sembuh penyakitmu. Apapun itu. Dimanapun aja berada. Tanpa kecuali. Dengar. Sebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleskan. Roh Kudus akan bekerja. Oh, caranya ajaib. Mustahil, Pak. Tidak mustahil ketika Roh Kudus bekerja. Seperti kelahiran Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, bisnismu, apa pekerjaanmu sedang mengalami macet, kurang pesanan, percaya. Urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Keajaiban Natal terjadi. Bisnismu bergerak lagi, luar biasa. Mau ekspor, mau impor, mau dalam negeri sini maupun online, onsite, segala, apapun. Kalau engkau percaya, ternyata tolong Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja dan bisnismu akan jalan kembali. Cari pekerjaan apa juga engkau akan dituntun dia. Haleluya. Apapun itu. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, permintaanmu, sebutin saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban Natal terjadi, Roh Kudus bergerak, bekerja, akan mendatangkan kelegaan bagimu, kebaikan, semua. Oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Keajaiban Natal tidak hanya terjadi dalam bulan-bulan Desember, tapi terus-menerus sampai detik ini. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam keajaiban Natal itu. Roh Kudus bekerja di sana. Itu peranannya dia. Terus untuk saya dan saudara. Karena dia sudah dikatakan, karena sudah difirmankan, seorang penolong yang lain setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Bapa sendiri di dalam rohnya yang Maha Kudus itu bekerja untuk saya dan saudara, membantu menolong siapa saja yang percaya, bahkan dia sudah ada di dalamku. Omong-omong, kongkol, bercengkerama seperti seorang sahabat karib. Ada ikatan batin, tidak pernah lepas, menyatu tuh satu roh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi saya ucapkan selamat dari Natal. Ya, selamat dari Natal. Semuanya ya, nikmatilah keajaiban Natal ini. Bukan saja di bulan Natal ini saja, tetapi terus menerus. Selama saya dan saudara masih ada dalam dunia ini. Sampai nanti Tuhan panggil, Tuhan datang 2 kali, dan kita akan bertemu di sana. Di dalam kerajaan Bapa yang kekal di surga namanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Nikmati ya keajaiban Natal ini terus menerus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Soteria, soteria.